Oh iya dong. Siapa sih anak yang nggak pengen orang tuanya jadi raja, kan nggak ada yang mau. Pasti semuanya mau. Pastilah, kalau apalagi kalau kita punya rezeki, pasti kan kita kan merajai kedua orang tua kita kan, membahagiakan mereka itu sudah menjadi kewajiban seorang anak. Dua hari ditinggal, Gary Iska, Christian Novisha unggah foto dan caption menyentuh di akun media sosialnya. Bagaimana tidak terpukul, lantaran kepergian Gary akibat kecelakaan tunggal dengan motornya sangatlah mengejutkan. Sejumlah artis terlihat datang bergantian. Demian dan Sarah Wijayanto yang bahkan belum 24 jam berbagi cerita di akun media sosial harus menerima pula kabar duka yang ramai di media sosial. Jadi kayak semua serba kayak cepet banget tuh. Gue tadi cuma yang kayak shock aja. Ya udah lihat dengan mata kepala sendiri kayak masih nggak percaya aja gitu, kayak masih berharap kayak semoga nih bohongan gitu. Pun demikian dengan Wulan Guritno yang tiba-tiba teringat momen terakhir Gary menyapanya. Sering dimarahin sama dia, terakhir tuh kan syuting sama Tora juga, telat sholat dimarahin. Pokoknya kena omel terus lah aku sama Gary. No, sholat lu gitu. Bentar lagi lewat jamnya ya gitu. Bentar masih gitu. Baik gitu. Ya pasti kehilangan lah, karena ada dia kan suasana jadi hidup, ada dia ya udah gak ada lagi Gary yang lain. Kepergian Gary Iskak membuka kembali kisah Gary yang sempat koma akibat penyakit liver dan hepatitis C. Namun Gary yang sempat dianggap nakal, nyatanya sakit menjadi titik balik ia taubat. Yang satu kan menjadi pengubur dosa ya. Itu yang paling bersyukur. Tapi untuk mau berucap syukur, ternyata kan orang-orang bilang tuh kalau lagi sakit justru kita harus, ternyata tuh susah banget ya Pak. Waduh, gimana kita benar-benar di saat itu kita dipanggil keramatullah ya kan, maksudnya baik lagi sama Allah, nggak bisa nyebut dalam lagi dan Islam seperti apa gitu. Jadi itu kesempatan kedua jadinya. Iya, karena di saat gue dicoba begitu gue malah nggak keluar, nggak bisa, malah lu ngeblank aja udah. Gagal dalam pernikahan pertama dan membangun rumah tangga lagi dengan Risha yang juga sempat goyang, ternyata mereka pisah dengan lewat kematian. Gary membuktikan taubatnya baik untuk diri sendiri maupun untuk keluarganya. Jadi dikabarin di grup, ya kita kaget, terus kita cari tahu informasi. Ya informasi paling valid ya dari tadi keluarga ya tadi ya, langsung ya. Saya pernah kerja sama sinetron sama Gary itu 2015 kalau nggak salah, hampir setahun setengah. Terus beliau itu sosok yang sangat solider terhadap sahabatnya. Beliau berani pasang badan untuk sesuatu hal yang positif buat kita. Terus orang yang sangat menyenangkan dan juga ibadahnya luar biasa. Ibadahnya Masya Allah. Oh iya, di lokasi syuting itu dia udah mulai hijrah tuh. Udah di azan tuh dia nggak mau syuting dah. Azan sholat, semua tuh disuruh sholat sama dia. Den sholat tuh, Melki, Isa sholat. Dia ngimamin kita kadang-kadang doa, kadang Den lu yang doa sekarang kayak gitu. Perubahan Gary inilah yang bikin sejumlah teman artis pun sedikit lega karena Gary berpulang dalam keadaan sudah taubat. Setelah berjuang melawan kanker paru-paru stadium 4, Ibunda Raisa, Ria Mariati, akhirnya berpulang pada Sabtu kemarin. Artis cantik yang belum lama memberi support untuk pejuang kanker termasuk Vidi Aldiano, nyatanya harus menelan pil pahit kehilangan ibu tercintanya. Raisa terus memeluk foto ibunya selama proses pemakaman di TPU Cinere, Depok. Meski tengah menghadapi proses cerai, nampak pula Hamish Daud antar ibu mertuanya ke tempat peristirahatan terakhirnya. Sayangnya, entah karena suasana duka atau keduanya memang mulai renggang, tak sedikit pun nampak keduanya berdampingan. Hamish yang meninggalkan TPU lebih dulu dari Raisa, bahkan memilih bungkam dan menghindari awak media. Bang Hamish sedikit.
Sementara itu, Raisa mencoba terlihat tegar. Punya kedekatan dengan almarhumah, Raisa dengan bangga menceritakan kenangan terakhir dengan ibunya. Lebih dari itu, sosok ibu ternyata juga jadi inspirasi Raisa dalam menulis lagu. Dan pagi ini dipanggil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pekerjaannya juga sangat mudah. Sampai lagi ada kesakitan ataupun sesuatu yang karena itu alhamdulillah misalnya ya berharap doanya itu buat ibu, semoga terima kasih buat teman-teman dan ibu doain ibu dari kemarin kali sakitnya ya, doain aja dan sama pergi ini perspektif terkait keluarga di saat aku ini, tapi terima kasih untuk doanya. Semua orang yang pernah ketemu aku pasti tahu deh, ibu tuh orangnya tuh sangat hangat, sangat bawel juga dan suka bercanda. Dan ada 2 lagu aku juga yang terinspirasi, saking aku terinspirasi sama ibu dan aku memang dekat banget sama ibuku, jadinya jadinya banyak yang aku pelajarin juga pastinya dari ibu. Duka Raisa ramai-ramai bikin netizen ramai mendukung Raisa Hamish kembali rujuk. Meski rumor perselingkuhan sempat bikin netizen geram, tapi melihat kekompakan Raisa Hamish di pemakaman kemarin, perpisahan jadi hal yang sangat disayangkan. Dan hari ini keduanya akan kembali menjalani sidang gugat cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Akankah keduanya hadir? Apakah kedua khawatir akan dicecar lagi soal isu orang ketiga? Klarifikasikan dijawab, ya itu berarti kan tidak benar. Sebenarnya kan sudah dikuasakan kepada kami, tapi tentunya ada himbauan untuk prinsipal hadir. Duka kehilangan juga tengah dihadapi oleh artis cantik Marshanda yang ditinggal ayah tercintanya Irwan Yusuf. Lewat akun media sosialnya, ia bersama Sienna pun terlihat terbang ke Malang untuk hadir di proses pemakaman sang ayah. Caca unggah foto bersama sang ayah dengan caption awal yang menyentuh, "Our road was not beautiful most of the time. We had to separate when I was too young to understand." Apakah yang dimaksud Caca perpisahan karena sang ayah meninggal? Atau Caca membuka kembali luka masa kecil yang tak mudah lantaran orang tua berpisah? Entahlah, tapi kepergian sang ayah benar-benar membuat ibu satu anak ini terpukul. Momen tragis 2016 silam saat ayahnya ditemukan dinsos dan dianggap orang dengan gangguan jiwa alias ODGJ sempat membuat Caca salah menilai tentang sosok ayahnya itu. Ya bokap gue emang tipe laki-laki yang gak bisa aja menjadi figur ayah, and it's okay. There are men who are like that. Jadi gue salah saat gue bilang gitu di media, gue berpikir kalau bokap itu bukan figur ayah yang baik, and I wanna apologize to my dad. Mungkin gak sih bokap lo itu duduk berjam-jam di depan rumah lo nungguin? He wanted to watch you grow. Namun rasa cintanya membuat Caca tak sampai hati untuk membenci pria yang telah menciptakan namanya. Caca tak malu mengakui dan memberikan penyembuhan terbaik untuk sang ayah di kota Malang, Jawa Timur. Tak diketahui pasti penyebab kematian ayah Caca, tapi sempat tersiar kabar almarhum mengidap diabetes hingga mempengaruhi penglihatannya. Pemirsa, 11 tahunan menjanda, Ayu Ting Ting gelisah, perlahan namun pasti, pelantun alamat palsu, tak lagi mencari alamat, melainkan mencari tambatan hati. Sayangnya, sejak resmi bercerai hingga kini, Ayu Ting Ting belum juga menemukan imam yang mampu menjadi sandaran hidup. 2 kali dipertemukan dengan pria atas bantuan orang tua, namun langkah keduanya kandas sebelum mencapai gerbang pelaminan. Ditemui di rumah, di sela penjualan baju-bajunya yang masih layak pakai, mengungkapkan jika kriteria calon suaminya tentu yang mampu menyayangi anak dan kedua orang tuanya. Oh iya dong, siapa sih anak yang gak pengen orang tuanya jadi raja? Kan gak ada yang mau, pasti semuanya mau. Pastilah, kalau apalagi kalau kita punya rezeki, pasti kan kita kan merajai kedua orang tua kita kan, membahagiakan mereka itu sudah menjadi kewajiban seorang anak. Mas, yang penting anak-anak mas sehat, kalau saya sih utamanya itu anak sehat,
terus makin pinter, makin banyak perkembangannya gitu. Dan apa ya happy sih ngeliat anak makin besar mah, kita orang tua pasti seneng. Mencari jodoh memang tak mudah, selain doa tentu saja tak henti berusaha. Itu sebabnya Ayu tetap tak henti-hentinya terus mencari, termasuk meminta bantuan orang tuanya untuk menemukan imam yang tepat. Dan seiring proses pencarian itu, ada saja netizen yang menyuarakan jika pihak Ayu meminta mahar mahal serta pesta pernikahan yang mewah. Jadi apa benar mahar yang diminta tembus 5 miliar hingga bikin para lelaki mundur teratur? Ditambah, ayah Ojak pernah mematok 300 juta sebagai nafkah bulanan apabila jadi suami Ayu. Jadi sebenarnya Ayu sendiri cari calon suami yang kaya apa sih? Gini. Kita ngeliat dari sisi ini. Ayah Ojak punya anak yang udah sukses sekali. Udah bisa menafkahi keluarganya dan lain sebagainya. Bukan dalam hal, mungkin orang ada yang ngeliat itu sebuah kematerian atau enggak. Tapi mungkin itu yang realistis buat anaknya yang dari nol. Ya berdoa tetap, meminta tetap sama Allah. Cuma kan kembali lagi ya, semua Allah yang menentukan. Jodoh semuanya kan kita nggak pernah tahu kan. Tapi kalau misalnya ada jodoh juga pasti ada. Jodoh, maut, dan rezeki memang rahasia Tuhan. Jika Ayu Ting Ting masih belum menemukan jodoh yang cocok, Pasutri Anita Dewi Alvin Haris dan petugas passenger service PT Kereta Api Indonesia Argi, jalan rezekinya kini seperti langit dan bumi. Gara-gara tumbler seharga 300 ribuan tapi belinya diskonan, Anita Alvin harus kehilangan pekerjaan dan nama baiknya tercemar sampai beberapa keturunan. Sedangkan Argi batal dipecat dan malah dapat hadiah umroh dari petugas polisi Ibda Purnomo dari Polres Lamongan. Gara-gara tumbler semuanya jadi geger. PT KAI Komuter Line bahkan sampai trust issue. Beredar video petugas security menemukan bungkusan nasi uduk yang ketinggalan di kereta. Tak hanya itu saja, di komuter lain dan kereta jarak jauh juga beredar rekaman video berisi himbauan agar penumpang menjaga barang berharga termasuk tumbler. Tak ketinggalan, ramai-ramai selebriti ikut nyinyir imbas geger tumbler hilang di KRL.